Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, kemudian kita pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk di tempat yang mulia ini untuk kembali menelaah beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan beberapa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya berkaitan dengan tema fikih keluarga. Dan mudah-mudahan pertemuan kita untuk membaca kitab ini tinggal 2 pertemuan lagi, ya, pertemuan malam ini dan insyaallah pertemuan minggu depan, yang kita akan membahas masalah penting, yaitu tentang masalah talak, ya, atau cerai. Mengapa kita mempelajari hukum yang berkaitan dengan talak atau cerai ini? Agar kita bisa menghindari jatuhnya perceraian di dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang tidak bisa dihindari jatuhnya perceraian, maka perceraian ini pun dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perceraian itu menjadi sebuah solusi dalam sebuah kehidupan seorang muslim. Nah, namun ada hal yang penting yang ditulis oleh penulis sebagai pembukaan sebelum menginjak secara detail tentang masalah talak ini. Maka beliau menyebutkan bahwa biasanya perceraian itu terjadi karena ada beberapa faktor penyebabnya, ya. Di antaranya adalah an-nusyuz yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nusyuz itu adalah keluarnya seorang istri dari ketaatan kepada suami, dan di sini penulis menyebutkan lebih luas, ya. Nusyuz ini pun bisa dikenakan, diterapkan kepada seorang suami ketika apa? Ketika keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin rumah tangganya. Ini yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Walaupun ada faktor-faktor yang lain yang menjadi penyebab perceraian, misalnya, ya, karena tidak mempunyai keturunan, ya. Kemudian karena salah satu dari kedua pasangan ini mengidap penyakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sebuah ikatan keluarga, ataupun hal-hal yang lain. Tetapi dari faktor-faktor ini, faktor penyebab yang utama ataupun yang paling besar adalah
masalah ketaatan, masalah keluarnya ketaatan salah seorang, baik suami atau istri, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Islam memberikan sebuah aturan dan solusi ketika nusuz ini sudah tampak di dalam sebuah keluarga. Ketidakharmonisan sudah tercium dalam sebuah pasangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dalam masalah ini, yaitu dalam sebuah ayat dari surat An-Nisa ayat ke-34. Nah, ini harus dihafal, harus dihafal oleh para suami, karena dalam ayat ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala menyeru para suami. Kenapa para suami yang diseru dalam masalah talak ini? Karena kenapa? Pada umumnya perceraian itu terjadi dari nusud seorang istri kepada suaminya. Ini keumuman. Walaupun tidak mengeluarkan, ya ada suami yang nusud, gitu ya. Suami yang tidak taat. Tapi Quran berbicara hukum-hukum umum, ya. Di dalam ayat ke-34 surat An-Nisa Allah berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Yang terjemah singkatnya adalah, dan wanita-wanita ataupun istri-istri yang kalian khawatirkan mereka itu berbuat nusuz, keluar dari ketaatan kepada kalian, ya. Maka yang pertama dalam ayat ini disebutkan perintahnya adalah fa'idhuhunna, maka berikanlah mau'izah, yaitu nasihat. Berikanlah nasihat yang baik kepada mereka tentang apa-apa yang atau tentang kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji. Setelah dinasehati tidak berubah, baru pisah ranjang. Dan yang ketiga, wadribuhunna, maka pukullah mereka. Nanti kita jelaskan apa maknanya. Di dalam ayat ini berarti sedikitnya mengandung 3 marhalah, 3 fase, 3 langkah. Seorang suami harus paham ketika melihat kekurangan dalam diri istri, begitupun sebaliknya, tidak boleh langsung memilih opsi cerai. Dan ini telah dicontohkan atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ketika para sahabat mengadu tentang hubungan mereka dengan pasangan-pasangan mereka. Salah satunya yang saya ingat adalah tentang hadis Barirah, ya. Barirah ini adalah seorang budak, kemudian dibebaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah, dan dia sudah menikah ketika dalam kondisi budak sama Mugis. Karena sudah merdeka, maka Barirah ini berhak menentukan nasibnya sendiri, berbeda dengan suaminya yang statusnya masih budak. Akhirnya ditanya, ya, pilihannya apa? Akhirnya, saya ingin bercerai dengan suami saya dan karena saya merdeka, sedangkan dia budak. Nah, melihat kondisi ini, sang suami mengadu kepada Rasulullah SAW untuk menahan Barirah, jangan sampai dia minta cerai, ya. Dan terlihat suaminya itu sangat sedih, ya, berharap Barirah ini tidak meninggalkannya, ya. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Barirah dan menasehati Barirah untuk memikirkan permintaan suaminya. Maka Barirah itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah ini perintah? Maka Rasulullah SAW menjawab, bukan, ini hanya sebuah nasihat. Jadi artinya apa? Pilihan ada di tangan Barirah. Yang akhirnya tetap Barirah ini kekeh
meminta cerai. Dan terlihat saat itu suaminya menunduk pergi ya, menjauh, begitu sedihnya. Nah, ini ya langkah awal yang harus diambil oleh setiap suami ketika apa? Suaminya bisa memberikan nasihat yang baik. Karena kenapa? Sangat disayangkan sedikit sekali suami yang bisa memberikan wejangan terhadap istrinya. Bawaannya mau apa? Ngegas aja. Kalau di hadapan istri karena merasa dia raja, merasa pemimpin, langsung matanya melotot gitu kan, suaranya meninggi, postur tubuhnya memperlihatkan kekuatan, karena memang ini watak laki-laki pada asalnya. Kalau tidak dihiasi dengan akhlak islami, waliyadzubillah, begitu banyak istri yang terzalimi. Tapi alhamdulillah Islam itu mewarnai jiwa-jiwa kita. Orang-orang mukmin itu jiwanya diwarnai dengan akidah yang selamat, akhlak yang baik, sehingga apa? Sehingga suami ketika mampu memberikan nasihat kepada istri, maka ini adalah amal yang paling afdol. Tentu ada langkah-langkahnya, cara-caranya, metode-metodenya. Jangan menasehati istri itu di depan anak-anak ya. Kalau bisa anak-anak itu tidak tahu tentang masalah yang terjadi di antara ayahnya dan ibunya. Pilih tempat yang nyaman untuk menyampaikan nasihat ini. Apakah di kamar ya? Kalau tidak mungkin di kamar, mungkin keluar rumah sambil healing ya. Duduk di kafe gitu ya sebentar. Ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan bagi seorang suami untuk menyampaikan nasihatnya dengan tenang. Tidak langsung, opsinya adalah berpisah ya. Nah, ketika suami tidak mampu untuk memberikan nasihat, maka dipilih mediator yang akan menjadi penengah di antara kedua pasangan ini. Bisa dari pihak keluarga atau bahkan dari orang-orang yang kita percaya bahwa orang ini akan menjadi penengah dalam urusan mereka ya. Dan ini banyak terjadi. Hati-hati ya kepada siapapun, terlebih seorang ustadz. Ketika ada yang curhat dari satu pihak saja, istrinya, seorang perempuan curhat sama ustadznya, konsultasi, ustadz sesungguhnya suami saya itu begini. Jangan langsung memberikan statement ya, tanpa mendengar perkataan dari pihak suaminya. Bahaya ya. Bisa jadi perempuan itu kan mudah baper juga ya. Dan seorang laki-laki bisa terfitnah oleh seorang perempuan. Berapa banyak yang akhirnya perempuan curhat, kemudian ustadznya terfitnah, akhirnya apa? Menyarankan apa? Perceraian. Waliyadzubillah ya. Nah, oleh karena itu ketika seorang suami tidak pandai memberikan nasihat, pilih orang yang dianggap amanah, akan menjadi penengah dan bisa memberikan solusi. Tentu orang ini harus memiliki ilmu yang cukup dalam masalah hukum keluarga, dan diutamakan dari keluarga, misalkan ayah ya, ataupun mertua, kemudian paman, dari kedua belah pihak yang mereka diharapkan ya, diharapkan apa? Harapan mereka adalah untuk menyatukan kembali hubungan yang mulai retak. Jangan sampai keluar dulu, karena kenapa? Orang luar itu berbeda ya, berbeda. Nah, kemudian langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji ya. Wahjuruhunna fil madaji. Kok bisa ya hal ini dijadikan sebuah tahapan ketika ada sebuah masalah. Ini ya,
kesempurnaan syariat Islam, bahwa siapapun laki-laki yang duduk di hadapan saya pernah merasa tidak nyaman ketika istrinya tidak di rumah. Katakan bapak-bapak mengizinkan istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Mas, izin ya, saya mau pulang ke rumah bapak 3 hari aja. 3 hari itu seakan-akan waktu yang sangat panjang. Atau sebaliknya, istri pun sama. Ketika suami tidak ada, begitu. Ya. Terlebih pasangan-pasangan muda, yang intensitas mereka melakukan hubungan seksual itu tinggi. Ketika diperintahkan pisah ranjang, ini adalah satu peringatan yang sangat besar, yang bisa jadi salah satu dari keduanya itu tidak kuat. Sehingga apa? Sehingga menyadari kesalahannya dan mau minta maaf, ataupun yang tidak bersalah mau memaafkan. Ya. Mau memaafkan. Nasihat, ya, itu penting. Kemudian pisah ranjang ini bisa jadi sebuah pukulan yang sangat besar bagi salah satu dari kedua pasangan. Karena sudah diteliti, sudah berapa kali disampaikan ya oleh Pak Fidi, beliau seorang dokter, bahwa laki-laki itu setiap 2 minggu ya Pak ya, hormonnya itu terus. Kalau tidak melakukan hubungan seksual, bahaya. Begitu pula perempuan pada asalnya sama. Karena kenapa? An-nisa itu syaqaiqur rijal, bahwa perempuan itu serupa dengan laki-laki. Ya. Maka ketika dihajar pisah ranjang, itu akan memberikan sebuah tekanan yang sangat dahsyat. Sehingga tadi, ketika orang masih dalam fitrahnya, dia akan segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahannya, meminta maaf, ya. Tetapi kalau yang sudah keluar fitrahnya, dia akan tetap membandel, inad, ya. Nah, tujuannya salah satunya adalah memaafkan. Ada sebuah perkataan yang sangat baik ya, dari Utsman bin Zaidah, yaqul al-afiyatu asyratu ajza tis'atun minha fit taghaful, ya. Jadi keselamatan itu, kebaikan itu ada 10 bagian, dan 9-nya terdapat dalam sebuah rasa, yaitu memaafkan. Ketika seseorang mudah memaafkan, makanya dia akan merasa dirinya selamat, akan merasakan kebaikan. Kemudian disampaikan perkataan ini oleh anaknya Imam Ahmad, ya, dan Imam Ahmad mengomentari, bukan 9, tetapi al-afiyah itu 10 juz, 10-10-nya, ya, semuanya itu ada dalam sebuah rasa ataupun amal ketika seseorang mudah memaafkan. Dan memaafkan itu sangat penting dalam sebuah keluarga. Kalau seorang laki-laki tidak mudah memaafkan, rumah menjadi sempit, ruangan ber-AC menjadi gerah, ya. Karena apa? Karena hatinya yang sempit. Hatinya yang sempit. Oleh karena itu ada sebuah nasyid, ya, kul hadhil ard, seluruh bumi ini matakfil masahah, itu kan, menjadi sebuah tempat yang sempit. Ketika apa? Ketika tidak ada toleransi di dalam sebuah hati manusia, ya. Nah, ini penting dalam proses tadi, ya, menasehati, kemudian pisah ranjang, ya. Jangan sampai tujuannya sudah tercapai tapi buyar. Karena kenapa? Salah satunya keluar lagi, melenceng dari jalan Allah. Istri sudah merasa tersiksa, menyadari kesalahannya, tapi suaminya
sombong, gak mau memaafkan, tidak akan menjadi solusi. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling pemaaf. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah. Kemudian saat itu Ummu Salamah ya datang ke rumah Aisyah dan memberikan makanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan niatnya adalah baik. Kemudian karena Ummul Mukminin Aisyah ini adalah wanita muda, merasa tersinggung dengan hal tersebut sehingga melemparkan wadah tempat kurma tersebut sehingga apa? Sehingga kurma itu berceceran dan di hadapan Rasulullah SAW para sahabat. Rasulullah SAW hanya berkata, "Gharrat ummuka," atau "Gharrat ummukum," sambil senyum santai. Sesungguhnya ibu kalian itu sedang cemburu. Kalau kita menghadapi situasi seperti ini, aduh, subhanallah. Ini Rasulullah SAW levelnya kepala negara, raja, ya, di hadapan para sahabatnya. Dan biasanya kalau para sahabat yang berkumpul di rumah Rasulullah SAW itu sahabat-sahabat dekat, sahabat-sahabat yang mulia. Gimana kalau kita sudah frustasi, sudah mengeluarkan kata-kata kotor? Mungkin setelah teman-teman kita pulang terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia pilihan dan itu teladan. Kemudian Aisyah menceritakan seperti ini juga, ini adalah ilmu, tidak mengurangi derajat Aisyah di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak merendahkan Rasulullah sebagai suami, bahkan tetap menjadi suri teladan yang baik. Oleh karena itu jiwa pemaaf ini adalah modal besar dalam kelanggengan rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, ya, saya titik tekankan, para ulama menyebutkan ketika pisah ranjang, para ulama menyebutkan pisah ranjang itu hanya pisah ranjang saja, tetapi tetap berkomunikasi, walaupun mungkin komunikasinya dengan seperlunya. Kan namanya juga kita sedang boikot, tidak memberikan kata-kata mesra, enggak, kita lagi protes gitu ya, tapi tetap harus ada komunikasi, ya. Dan tempat yang paling baik untuk berkomunikasi ketika kita memboikot pasangan kita adalah dapur. Ketika istri di dapur minta nasi, tapi dengan nada yang biasa aja, tetap menunjukkan bahwa kita sedang protes, ya. Bukan berarti pisah ranjang itu tidak ada komunikasi. Bahkan, ya, ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Sedangkan istri itu lebih daripada saudara, belahan jiwa, ya. Berarti lebih aula, lebih layak untuk tidak melakukan hal ini terhadap pasangan kita. Wa qad hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu para istri Nabi juga manusia biasa, tapi istrinya banyak, ya. Kemudian mereka bersepakat ataupun mengadu kepada Nabi SAW tentang kekurangan ataupun kekurangan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga Nabi SAW marah, artinya menghajar mereka, ya, pisah ranjang lebih dari 1 bulan, tetapi masih berkomunikasi, ya, sampai turun ayat kepada mereka. Jadi
wahai istri-istri Nabi, jika kalian menginginkan harta kekayaan dunia, maka akan aku berikan. Tapi kalau kalian mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya, maka bersabar. Akhirnya semua sepakat istri Nabi SAW memilih sabar untuk menjadi istri Nabi SAW. Nah, ini adalah kemuliaan, ya. Tapi memang mereka manusia biasa, mempunyai hal-hal yang sama seperti kita, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, yaitu memukul. Ini orang-orang orientalis, ya, barat, yang benci, yang mereka mempelajari Islam untuk menyudutkan Islam, sangat senang sekali dengan mengangkat ayat ke-34 dari surat An-Nisa. Karena kenapa? Wadribuhunna, pukullah mereka, ya. Ayat Al-Quran itu, subhanallah, ya, kita bisa memerankan diri kita pribadi. Makanya jangan salah tafsir ketika membaca sabda-sabda Nabi SAW. Dahulu saya ketika mendengar sabda itu membayangkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika bersabda ini perkataannya tegas seperti marah, matanya melotot, dan ini salah, keliru. Jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Menimbulkan pemikiran, bayangan, berimajinasi bahwa Rasulullah itu dalam hidupnya tegang terus. Enggak. Makanya penting membahas kepribadian Nabi Muhammad SAW. Salah satunya kitab Imam At-Tirmidzi, Asy-Syama'ilun Nabi SAW atau Syama'il Muhammadiyah, dan sudah diterjemahkan bahkan disyarah oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dengan syarah yang singkat. Dan ini kitab yang disarankan oleh para ulama untuk dibaca, supaya kita tahu, oh ternyata Nabi itu lembut gitu. Ya tadi kalau kita membayangkan bahwa Nabi itu keras terus, hadis tadi yang membantah bahwa Aisyah itu hanya dikomentari saja, ibumu sedang cemburu. Ini sangat subhanallah, ya. Wadribuhunna, mereka orientalis, orang-orang yang benci terhadap Islam. Nih dalam Al-Quran ada ayat kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ya. Terus digoreng ayat ini supaya menjadi batu panas atau api panas, bola panas kepada apa? Khususnya kepada perempuan, waliyadzubillah. Dan perempuan kaum muslimah wajib untuk menuntut ilmu, ya. Karena kenapa? Banyak hal. Kalau kita mendengar bahwa nanti tanda-tanda kiamat itu kan munculnya Dajjal dari Asfahan. Asfahan itu daerah di Iran atau Irak, yang kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah kaum perempuan, ya. Jadi sekarang kan ada the power of emak-emak, tanda petik, kalau positif bagus tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif jangan sampai. Karena kenapa? Wanita itu mudah diprovokasi kan. Makanya mendengar ayat ini, oh ini nih, gitu kan. Orang-orang yang berbaju Islam tetapi menyembunyikan kedengkian dalam Islam senang sekali mencari kelemahan-kelemahan atau yang dianggap kelemahan-kelemahan. Makanya wanita itu harus menuntut ilmu. Istri harus diajak ke kajian ilmu, ya, supaya apa? Supaya pemikiran mereka tercerahkan dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ghairu syadid, pukulan yang tidak keras, terlebih meninggalkan bekas, ini tidak diperbolehkan, ya. Kita diajarkan dalam Arba'in An-Nawawiyah, menyembelih saja kita harus menajamkan pisau kita. Supaya apa? Supaya sembelihan ini merasa nyaman, ridho ketika disembelih. Ini terhadap hewan. Kemudian sebuah hadis, seorang wanita pelacur masuk surga karena apa? Memberikan
air kepada seekor anjing. Yang seekor anjing itu kan binatang yang najis. Kemudian profesi wanita ini profesi yang buruk, tetapi disentuh dalam hadis ini untuk mengajarkan kelembutan, ya. Terlebih suami ingat dengan hadis yang selalu kita ulang-ulang, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Ini jangan sampai karena nafsu, ya, marah mengeluarkan predikat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi halati idza asarrat 'ala an-nusus wa lam tartadi' bima sabaqa minal 'izati wal hajr. Memukul ini disyariatkan ketika apa? Ketika diharapkan pukulan yang tidak berbekas ini bisa mengembalikan pasangan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak bisa, malah setelah dinasehati, dihajar, pisah ranjang, ini makin menjadi tidak usah dipukul karena tidak berguna, ya. Baru boleh melangkah kepada perceraian. Kemudian tentang masalah memukul ini, ya, memukul ini ditafsirkan, ya, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ketika Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini, wadribuhunna, dan pukullah istri-istri kalian, maka ditanyakan kepada Ibnu Abbas menjawab, ad-darbu faqala bisiwakin wa nahwihi. Memukulnya dengan apa? Dengan siwak. Siwak itu benda kecil, pendek, paling panjang segini, ya, mungkin 30 cm, dan diameternya paling besar mungkin 1,5 cm yang biasa dipakai, gitu, ya. Kemudian siwak ini akar, dia lentur, ya. Ibnu Abbas menyebutkan memukulnya dengan siwak. Karena kenapa? Pukulan bagi seorang wanita walaupun dengan benda kecil, maka ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa, ya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Zam'ah anni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi SAW bersabda, la yajlidu ahadukum imra'atahu jildal abdi thumma yudaji'uha fi akhiril yawm. Nih, ini dalam hadis ini ada sifat, ya, bagi seorang pria menunjukkan kekuatan sekaligus menunjukkan kelemahannya. Kata Nabi SAW, janganlah mencambuk, janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya seperti cambukan seorang tuan kepada hambanya, budaknya. Kemudian setelah dipukul, dicambuk itu, suaminya ini meminta untuk hubungan seksual. Ini sesuatu yang bertolak belakang, pengecut sekali, gitu. Tadi siang dia kuat mukul, malamnya dia melemah karena butuh. Nah, ini tidak boleh seseorang. Dan di dalam kitab tadi Asyama'il An-Nabi atau Syama'il Muhammadiyah, Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik meriwayatkan kepada kita semua, kepada para sahabat lain, kepada tabi'in. Anas bin Malik siapa? Pembantunya Rasulullah SAW, yang dia selalu berbangga, ana khadimu Rasulillah, saya pembantunya Rasulullah. Dia bangga dengan sebutan itu, menyebutkan bahwa selama dia melayani Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan sesuatu apapun, kecuali apa?
kecuali memukul saat jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Anas tidak pernah ketika melihat apa yang aku kerjakan mengomentari, kenapa kamu mengerjakan itu? Tidak pernah. Ya. Artinya sangat baik sekali pribadinya, sangat sempurna. Ya. Dan hadis ini pun senada disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya kecuali pukulan saat berjihad fisabilillah. Subhanallah. Tangan Rasulullah SAW itu tangan yang sangat mulia. Ya. Nah, berarti kita sudah mengetahui di zaman kita apa yang boleh dipakai untuk memukul istri yang nusuz, ya, yang bandel, membangkang, ya pukul dengan, misalkan di rumah kita punya pulpen, pukul dengan pulpen, atau dengan lidi, atau sesuatu yang ringan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kesan jerak bahwa kita itu sedang marah. Ya. Dan saya pernah melihat suatu kejadian, ya, seorang suami memukul istrinya dengan benda kecil, tapi langsung sang istri itu menangis yang bukan main, kemudian mengadu kepada keluarganya. Ya, ini bagian dari hal yang harus kita pelajari. Jangan sampai kalau saat ini kita dihebohkan dengan kasus KDRT, ya, beberapa public figure, tentu seharusnya kita berkomentar muslimin, ya, tunjukkan bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Nah, ini 3 marhalah. Yang pertama, nasihati pasangan kita. Kemudian yang kedua, pisah ranjang. Kemudian yang ketiga baru pukulan yang tidak berbekas. Ini tadi yang saya sampaikan adalah kasusnya ketika istrinya yang nusuz. Bagaimana kalau suaminya? Banyak kan suami juga yang bandel, ya. Maka sang istri melapor kepada hakim. Karena seorang istri itu sehebat apapun tetap disifati makhluk yang lemah. Belum. Siapa? Oke. Sedikit lagi. Seorang istri mengadu, ya, kepada hakim, atau sebelum itu mengadu kepada keluarganya, ya. Tapi penulis lebih condong untuk melaporkannya kepada hakim. Karena apa? Untuk netralitas. Ya. Ketika seorang suami kerjaannya apa? Mukul istri, ini berhak. Hakim akan menentukan prosesnya apa? Dinasehati. Kemudian nanti akan menyuruh istrinya untuk menjauhi atau memisah ranjang ketika tidur. Apakah memerintahkan istrinya untuk kembali kepada orang tuanya untuk sementara, ya. Kemudian hakim juga berhak nanti untuk memerintahkan apakah aparat, ya, petugas dari pengadilan untuk memukul sang suami ketika itu dibutuhkan. Nah, ini yang harus difahami, bahwa banyak hal yang tidak mengetahui bahwa ayat ini hanya berlaku untuk perempuan saja. Saya sudah sampaikan alasannya. Al-Quran itu biasa menyampaikan sesuatu yang keumumannya terjadi. Dan di zaman Rasulullah SAW keumuman terjadi apa? Nusuz itu adalah datang dari pihak istri. Sehingga ayatnya apa? Wadribuhuna, pukullah istri-istri kalian. Tapi tidak menafikan tadi, ketika ada suami yang bandel, maka saat itu istimewa sekali, ya, langkah dari syariat ini apa? Memberikan hak istimewa kepada hakim untuk melindungi sang istri. Agar apa?
Agar sang istri tidak mengotori tangannya sendiri. Ya, namanya perempuan, masa disuruh mukul? Terbayangnya seperti apa gitu. Tapi subhanallah, bagaimana syariat Islam itu melindungi perempuan sehingga apa? Yang diperintahkan adalah hakim untuk memutuskan ketika pun tadi harus dipukul suaminya, yang memukul adalah bukan istrinya tetapi aparat ataupun petugas dari pengadilan yang telah ditunjuk oleh hakim. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa talak di dalam hukum Islam ini adalah sebuah solusi, ya. Bukan berarti Islam ini memotivasi untuk permasalahan ini, tetapi ini adalah solusi. Karena banyak sekali hal-hal ataupun kejadian di dalam sebuah rumah tangga yang pada akhirnya tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perpisahan. Dikhawatirkan keberadaan mereka ketika dalam satu ikatan pernikahan akan mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk. Maka Islam saat itu datang memberi sebuah solusi. Perpisahan adalah solusi untuk mereka. Berbeda di agama-agama yang lain, ya, yang kita kenal bahwa talak ini tercela secara mutlak. Sehingga apa? Sehingga ada sebuah pasangan yang tetap mereka mempertahankan hubungannya sampai masa tua dalam ketidakharmonisan. Tidak cerai karena ini adalah tuntutan keimanan mereka, walaupun harus hidup tersiksa, ya. Dan satu sama yang lain sudah saling membebaskan, silahkan cari pasangan di luar, ya. Dan ini adalah suatu yang tercela di dalam Islam. Kemudian salah satunya juga adalah solusi yang tidak terpecahkan, misalkan ketika pasangan ini belum dikaruniai keturunan karena disebabkan beberapa faktor yang akhirnya diharapkan ketika bercerai masing-masing mempunyai pasangan baru, mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ini salah satu bentuk realnya, ya. Kemudian talak ini dalam istilah syar'i raf'u irtibati qayyidin nikah fil hali au fi ma'al bilafdin makhsus. Jadi yaitu memutuskan hubungan pernikahan fil hal, pada saat itu ataupun di kemudian hari. Misalkan di kemudian hari seperti apa? Kalau saya tidak pulang dalam waktu 1 bulan berarti kita cerai. Itu ada. Atau misalkan istrinya tidak mau pulang. Kalau kamu tidak pulang seminggu berarti cerai. Berarti perceraian itu di masa depan dan terkait dengan beberapa hal. Ada yang langsung saya ceraikan kamu. Nah, itu berarti terjadi saat itu. Ada yang terjadi di kemudian hari dengan beberapa sifatnya. Nah, ini. Kemudian dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, ya. Ayat surah 228, ya. At-talaqu marratan fa imsakum min ba'rufin au tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali. Ya, setelah 2 kali mentalak, maka mau dirujuk dengan baik atau mau dipisah dengan baik juga. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan apa? Di zaman jahiliyah, seorang laki-laki bebas mengucapkan talak beribu-ribu kali. Kalau ada permasalahan, saya cerai kamu. Ketika idahnya mau habis, dirujuk. Baru dirujuk, saya cerai kamu. Supaya apa? Supaya seorang laki-laki bisa menyakiti istrinya sampai kapan dia mau. Kemudian diturunkan ayat ini, at-talaqu marratan, dibatasi 2 kali dalam Islam. Dan ini barometer. Kalau ada perceraian 2 kali, berarti ini adalah lampu kuning. Mau terus atau bisa, gitu ya.
Dan ini pun bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita, dibatasi. Kemudian dalam hadis, dalilnya dalam hadis ya, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imratahu wa hiya haid. Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar selaku ayah, subhanallah, Ibnu Umar ini muridnya Rasulullah SAW ya. Kemudian punya permasalahan, perhatian Umar yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini. Artinya kalau sudah menikah kan sudah dewasa, tapi ini masalah syariat, sehingga Umar merasa tergerak karena dia adalah walinya. Bertanya Umar kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini, maka Rasulullah SAW hendaknya perintahkan Ibnu Umar untuk rujuk. Karena kenapa? Karena talak di saat haid itu adalah talak bid'ah ya. Kemudian dirujuk, nanti kalau sudah selesai haidnya jangan digauli. Kalau mau dicerai, kalau mau rujuk. Ini adalah aturan dalam masalah talak ya. Jadi dalilnya tadi dalam surat Al-Baqarah 228, kemudian sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang sahih ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah ijma ya. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama setelah Nabi Muhammad SAW bahwa talak ini adalah salah satu bagian dari syariat Islam ya. Kemudian selanjutnya hikmahnya tadi, hikmah disyariatkannya talak itu bisa jadi agar apa ya? Agar salah satu atau kedua dari pasangan ini bisa keluar dari permasalahan keluarga. Ketika apa? Ketika sudah tidak mungkin bersatu lagi ya. Kemudian banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama di antara hikmah-hikmah perceraian. Jadi jangan menganggap bahwa perceraian itu selalu dalam kerangka negatif. Bisa jadi ya, para sahabat buktinya bercerai kemudian dinikahi lagi sama sahabat yang lainnya. Mereka tetap berdampingan gitu ya. Kemudian di kehidupan kita pun ada. Ini ketika nikah berantem terus, ekonominya segitu-gitu aja ya. Anak-anaknya misalkan berpengaruh kan, akhirnya cerai. Setelah beberapa tahun punya pasangan lagi, ternyata keduanya mempunyai pasangan yang baik, melahirkan keluarga-keluarga yang baik ya. Ini adalah salah satu solusi ya. Kemudian di pertemuan ini saya hanya akan membahas sampai sini ya. Yang pertama, hukum tolak ini berbeda-beda, hukum cerai ini berbeda-beda. Pada asalnya mubah, diperbolehkan ketika sebuah pasangan bersepakat untuk cerai, walaupun mereka baik-baik saja, itu mubah. Ya mungkin sudah malas punya pasangan gitu ya. Pada asalnya mubah. Kemudian bisa jadi makruh, al-karahah. Ketika apa? Ketika wahwa fi halati ma idza lam yahdus minal mar'ah yusi'u ila zauj. Jadi ketika hubungan keluarga tersebut baik-baik saja dan tidak terdapat cacat misalkan dari salah satu pasangan yang akan mengganggu keharmonisan mereka, maka saat itu karaha. Kemudian bisa jadi sunnah. Wa huwa inda tafritil mar'ah fi huquqillahi ta'ala mislu shalah wala yumkinuhu ijbaruha 'alaiha. Sunnah untuk menceraikan ketika salah satu pasangan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin untuk meluruskannya. Banyak contohnya, seorang istri meninggalkan sholat, sudah dinasehati ya, sudah diberikan peringatan ya, tapi tetap akhirnya sang suami saat itu merasa tidak mungkin bersatu lagi karena tetap tidak bisa dirubah, maka itu adalah sunnah untuk
menceraikan istrinya. Kemudian wajib. Yang keempat adalah wajib. Kapan wajib? Ketika apa? Ketika seorang suami berjanji, saya haramkan diri saya untuk menggauli kamu. Baik mengharamkannya dengan batasan waktu selama 3 bulan, atau mengharamkan saya tidak mau berhubungan lagi sama kamu, tidak mau berhubungan seksual lagi sama kamu, tidak disebutkan sampai kapan. Maka setelah 3 bulan, ya, nanti hakim memutuskan suaminya mau menarik ucapannya. Tentu ketika menarik nanti ada kafaratnya, ya. Atau kalau tidak benar-benar sudah tidak mau, ya sudah diceraikan oleh hakim, ya. Ini ketika hukumnya wajib, ya. Kemudian yang terakhir adalah hukumnya haram, ya. Wa huwa talaquha fil haid au fi tuhrin jama'aha fihi. Jadi haram diceraikan seorang istri ketika haid, kemudian sudah suci tapi sudah digauli. Jadi kalau seorang suami faham bahwa dia akan menceraikan ketika sang istri sudah suci dari haid dan belum menyetubuhinya, saat itu waktu yang tepat untuk menceraikan istri. Karena apa? Nanti akan berkaitan dengan rahim, masalah rahim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi untuk melanjutkan pembahasan kita tentang masalah cerai. Mudah-mudahan nanti di malam Jumat yang akan datang kita bisa hadir, karena ini adalah masalah penting dan masalah yang biasa kita temukan dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga saya berharap ketika semua paham akan meminimalisir perceraian yang terjadi, ataupun ketika memang harus bercerai, bercerailah sesuai dengan tuntunan syariat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, di sini ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh istri meminta cerai kepada suami yang tidak mau sholat dan berbuat maksiat? Ya. Pertama, cerai itu kan pada asalnya milik laki-laki. Ketika disebut lafadznya adalah talak, ya, po, lam, qaf, itu milik laki-laki. Nah, perempuan mempunyai hak yang sama, yaitu khulu. Makanya ada cerai, ada gugat cerai. Cerai milik laki-laki, gugat cerai, jadi menggugat hak, ya. Dan ini boleh disampaikan oleh seorang istri ketika melihat hal-hal yang berbau maksiat, terlebih dosa besar yang dilakukan oleh seorang suami. Tapi mekanismenya tentu harus disampaikan kepada hakim. Di negara kita ada kantor urusan agama, ya. Maka istri datang ataupun perwakilannya bersama walinya datang ke kantor urusan agama, kemudian mengisi formulir, ya, membayar Rp10.000. Itu sebagai iwad. Iwad itu pengembalian mahar yang disepakati oleh KUA, pemerintah kita hanya membayar 10.000, gitu, ya. Walaupun kalau kita melihat ke dalil-dalil yang syar'i, khulu, gugat cerai itu harus mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya ketika mampu, ya. Tapi mantan suami pun dimotivasi oleh Al-Quran dan Sunnah untuk tidak bermasalahkan itu, ya. Makanya dalam masalah ini Kemenag, KUA menetapkan 10.000, ya, bukan bermudah-mudahan, tapi mungkin, ya, ini salah satunya melihat kondisi yang ada, terlalu banyaknya permasalahan seperti ini,
Ya. Kadang kenapa? Istri itu tidak berani datang ke KUA karena ditakut-takuti, diintimidasi, ya. Kemudian ditakut-takutin, nanti kalau ke KUA harus bayar pengacara ini dan itu. Makanya dipermudah dalam masalah itu, ngisi formulir, kemudian membayar 10.000, ya. Baru disampaikan kepada KUA, nanti KUA akan memproses, melihat sejauh mana apakah wanita ini memang berhak mengajukan khulu atau tidak, ya. Kemudian dari As-Sunnah tentang salah seorang laki-laki dari Ibnu Qais, ya, yang wajahnya itu tidak tampan, jelek gitu. Kemudian istrinya itu para ulama menyebutkan ini anaknya Abdullah bin Salul, tokoh munafik Madinah, ya, anak perempuannya muslim, kemudian dinikahi oleh laki-laki sahabat mulia, ya, tetapi wajahnya jelek gitu. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW mengadu, wahai Rasulullah, aku tidak mengadukan suamiku atas akhlaknya dalam beragama. Suamiku itu adalah orang yang baik, agamanya bagus itu, tapi aku tidak ingin kekufuran di dalam Islam. Artinya apa? Wanita juga pengen bersenang-senang, pengen suami yang tampan gitu, ya. Maka Rasulullah SAW, apakah kamu mengembalikan mahar yang diberikan oleh suamimu? Dipanggil suaminya, kembalikan maharnya. Dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu kemudian suaminya mendapatkan panggilan jihad. Tidak lama kemudian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan, ya. Terlebih berbuat maksiat dan terkhusus ini tidak mau sholat, ini kan dosa besar. Sebagian ulama, ya, menyebutkan itu kekufuran, ya. Nanti dilihat penyebabnya, apakah malas-malasan atau memang sudah tidak mau. Jadi diperbolehkan gugat cerai khulu dengan mekanisme yang tadi diadukan kepada kantor KUA kalau di negara kita, ya. Apakah boleh suami membuat talak bersyarat? Ya, seperti aku talak engkau jika engkau berbuat begini begitu, ya. Tentu diperbolehkan. Tetapi ketika membuat syarat, ini jangan mempersulit dengan syarat-syarat yang ketat. Kalau kamu melangkah, kamu cerai. Kan Nabi SAW bersabda, salah satu atau arbaun, jidduhunna, hazluhunna, 4 perkara atau 3 perkara yang main-mainnya saja serius, apalagi serius. Kalau kamu melangkah, kamu jatuh talak. Itu kan hal-hal yang bersifat main-main, tetapi bisa jatuh talak kalau kejadian, ya. Dijadikan syarat ini yang memotivasi, yang diharapkan kebaikannya, ya. Seperti ya tadi, kalau sudah jelas misalkan kalau kamu tidak mau sholat, talak, itu kan sudah jelas, artinya pilihan, ya. Tetapi kalau sesuatu yang bersifat candaan, ringan, ya. Kalau kamu makan nasi hari ini, karena kan lagi diet gitu. Kalau kamu makan nasi hari ini, cerai. Jangan sampai seperti itu. Walaupun kalau makan nasi itu benar, jatuh talaknya, ya. Jadi jangan sampai kita terkesan memainkan perasaan istri, kemudian menjebak istri dalam kesulitan, ya, dengan meninggalkan hal-hal yang memang dibutuhkan, tadi melangkah, makan dan yang lainnya, ya. Jadi jangan bermain-main dalam masalah talak, karena ini diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin jika ada yang lain, silakan Pak Fidi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Betul. Ya. Pada asalnya tadi hukum asalnya ibahah, kemudian ketika ada, jadi saya ulang pertanyaan, apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya karena istrinya tidak mengikuti syariat, contohnya tidak mau berhijab, ya, boleh setelah menyampaikan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya di situ ada proses mau'idhah, nasihat dulu, ya, proses mau'idhah. Dan ini keumuman dari semua syariat. Syariat ini tidak boleh diterapkan kecuali telah sampai dalilnya, ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan pernah mengazab suatu kaum sampai kami mengutus utusan, ya, seorang rasul. Dan ini kita terapkan dalam masalah kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi istri, ya, istri memang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama yang cukup dari keluarganya, atau memang selama ini belum mempelajari agamanya secara baik. Makanya disampaikan, setelah disampaikan, ya, tetapi ada penolakan, bahkan penolakannya lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, ya, dengan proses yang tadi, setelah mau'idhah kemudian pisah ranjang, kemudian dipukul, ini tidak mempan juga, maka pada saat itu boleh menceraikannya, ya, dijatuhkan talak 1. Kita lihat di masa iddah, ya, apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian ketika habis masa iddah kan sudah, kalau tidak ada perubahan berarti berpisah secara otomatis gitu. Nah, kemudian syariat Islam ini memotivasi para suami untuk bersabar. Contohnya yang dikisahkan di dalam Al-Quran tentang siapa? Nabi Lut. Kurang ajar nggak istrinya? Banget gitu. Lagi berdakwah, malah dia sekongkol sama kaumnya, membantu kaumnya untuk mencelakai Nabi Lut, untuk mematikan dakwah, ya. Tapi selama itu tetap Al-Quran mengisahkan kepada kita statusnya sebagai istri. Artinya ketika memilih bersabar, ya, itu pun diperbolehkan, ya. Tetapi kalau dengan perceraian mendapatkan yang lebih baik, ya silahkan, tidak mengapa, gitu, ya. Tapi kalau mau bersabar, berarti sabar itu kan pahalanya tanpa batas. Tapi harus diperhatikan konsekuensinya apa, kemudian efeknya. Karena kita bicara masalah keluarga, kepada anak-anak, kepada keluarga besar, terlebih misalkan tokoh. Dan kasusnya seperti yang disebutkan Pak Fidi, masa Ustadz istrinya nggak pakai jilbab? Itu akan menurunkan citra, dan menjaga muru'ah, menjaga citra diri itu adalah sesuatu yang dimotivasi dalam Islam, ya. Ini dikembalikan lagi kepada pribadinya, ya. Ketika sabar, maka ini diperbolehkan. Adapun ketika mentalaknya, bahwa pada asalnya hukumnya adalah mubah, terlebih tadi terlihat tanda-tanda bahwa seorang istri ini adalah nusuz, membangkang. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin cukup, ya. Ya. Ya.
Ya. Ya. Pada asalnya, jadi apakah ada batasan tertentu untuk usia nikah? Ya, tentu ini dilihat kemaslahatannya. Salah satu maslahat nikah itu adalah salah satunya indikasinya kan untuk bersenang-senang. Ya, secara fisik dia mampu untuk melakukan hubungan seksual. Ini menjadi standar sebuah pernikahan yang normal. Kecuali memang ada perempuan yang salehah ingin berbakti, misalkan ada banyak ulama, ya, baik di Saudi atau di sekitarnya, ulama yang sudah tua sekali nikah dengan gadis. Keinginan gadis ini apa? Hanya ingin berbakti kepada seorang ahli ilmu, mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Kecuali itu tanazul, ya, menurunkan level dia dengan kesadaran. Tapi perkawinan normal itu harus dia sanggup untuk melakukan hubungan suami istri. Karena kenapa? Ini indikator sebuah kebahagiaan di dalam pernikahan. Ya. Kemudian hukum asalnya pernikahan itu adalah sunnah, tanpa memandang usia. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya, dalam sebuah kitab diriwayatkan, dan kalau tidak salah Imam As-Suyuti meriwayatkan riwayat ini. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya aku tahu usiaku hanya tinggal 10 hari lagi, ya, dan di hari ke-10 itu aku mempunyai kemampuan untuk menikah, maka aku akan menikah. Karena kenapa? Banyak. Setelah itu ada keterangannya berbeda-beda. Karena nikah itu setengah agama. Kemudian disebutkan, karena saya malu bertemu Rob dalam keadaan menduda. Artinya apa? Duda ini hilang status setengah agamanya, termasuk bujang, ya. Makanya mungkin saya sudah sampaikan, di daerah-daerah itu yang boleh mengimami itu yang sudah menikah. Ini bukan adat, tetapi ulama terdahulu menyimpulkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfu dini. Jika seorang hamba menikah, maka sempurnanya setengah agamanya. Jadi yang bujangan mundur. Yang berhak mengimami siapa? Yang sudah menikah, karena sudah punya modal keimanan setengah agama. Yang ini lebih memberikan kenyamanan kepada para jamaah. Nah ini. Kemudian Imam Ahmad hari ini istrinya meninggal, malamnya sudah menikah lagi. Karena aku benci suatu kesendirian. Artinya benci menjadi bujangan lagi atau duda. Karena kenapa? Kehilangan status setengah agamanya. Oleh karena itu baik, ya, apalagi ketika lingkungan mendukung. Misalkan ada seorang laki-laki usianya sudah 60 tahun, bilang ke keluarganya, "Nak, ayah akan menikah lagi." Harusnya didukung oleh anak-anak. Paling tidak apa? Paling tidak beliau punya istri yang akan mengurusnya, anak-anaknya menjadi ringan. Ini sudah nggak boleh nikah lagi, nggak ngurusin. Aduh, ini bahaya, bisa durhaka, gitu ya. Jadi tidak ada batasan, ya. Karena kenapa? Tadi kesempurnaan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan malu bertemu Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku masih single, gitu ya. Oleh itu motivasi kepada para bujang, kemudian para duda, para janda, menikahlah karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah setengah agama. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan, ya, pertemuan kita malam hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.